Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi, Jumat 28 Oktober 2022 bersama saya Penatua Heruwati. Refleksi kita hari ini mengangkat tema iman yang nyata dalam tindakan yang benar, yang diambil dari bacaan Alkitab kita 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan nats yang menjadi dasar refleksi kita hari ini, 2 Petrus 1 10a. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dari pilihanmu makin teguh. Kita harus makin teguh dalam iman dengan membuka hati dan menerima setiap proses yang ditetapkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Dua hal yang harus kita ingat, yakni satu, jangan hanya mengikuti rutinitas beragama, melainkan hayati setiap panggilan Tuhan. Pupuklah semangat dan belajarlah dari setiap pengalaman jatuh bangun dalam iman. Dan yang kedua, menjadi orang Kristen itu bukan hanya tahu atau hafal firman Tuhan, tetapi bagaimana kita berusaha terus-menerus menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Rasul Paulus menuliskan pada suratnya sebuah saksian tentang bagaimana hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua menjadi umat percaya bukan karena kita layak atau kita yang menghendaki. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu bermula dari karya Roh Kudus yang memilih dan menjadikan seseorang sebagai murid Kristus. Kita tak dapat menolak panggilan Tuhan. Namun demikian, apakah iman itu bertumbuh subur atau menjadi kerdil? Ditentukan dari cara kita merespon panggilan Tuhan. Dalam hidup yang dianugerahkan Tuhan, kita diberikan kebebasan. Apakah kita mau setia pada jalan Tuhan? Meski kita akan mengalami berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar itu misalnya di lingkungan tempat tinggal, komunitas di tempat bekerja, atau penolakan dari orang-orang yang memang tidak senang terhadap keberadaan pengikut Yesus. Tantangan dari dalam bisa datang dari anggota keluarga atau dari pikiran kita sendiri. Kita bisa hanya membuat pernyataan bahwa kita adalah orang beriman, tanpa memperlihatkan sikap dan perbuatan kita yang sejalan dengan iman kita. Orang akan dipercaya pada omongan yang dibuktikan lewat tindakan dan disaksikan atau dialami secara langsung. Contohnya seorang dokter dipercaya sebagai dokter bukan hanya karena menyebut dirinya dokter dan memakai pakaian dokter, tetapi karena ia benar-benar menjalankan praktek sebagai dokter. Lebih dipercaya lagi jika orang yang berobat padanya bersaksi telah mengalami kesembuhan. Marilah sebagai wujud nyata tindakan iman, kita bersungguh-sungguh dalam upaya melakukan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, tolonglah kami agar iman yang kami miliki nyata dalam tindakan kami. Amin.